Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali di sore hari ini kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Nikmat yang begitu banyak yang memang sepantasnya dan sepatutnya bagi kita untuk kita terus memuji dan bersyukur, terus merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di kesempatan yang berbarokah ini insyaallah kita akan meneruskan pelajaran kita yang berkaitan dengan masalah adab thalabatul ilm, yang berkaitan dengan masalah adab-adab di dalam menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala, di mana sebagaimana dikatakan oleh Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah taala, wa annal ilma la yasilu ilaihi illa bitahalli bi adabihi al-mutakhalli an afatihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama bahwasanya ilmu ini tidak akan pernah didapatkan dan tidak akan pernah sampai kepada ilmu tersebut kecuali berhias dengan adab-adab ilmu. Al-mutakhalli an afatihi, dan mengosongkan dari segala sesuatu yang menghalangi ilmu itu menjadi ilmu yang bermanfaat, yang menghalangi dari keberkahan ilmu. Sebagaimana yang kemarin saya singgung bahwasanya ilmu itu yang dicari bukan teorinya. Ilmu itu yang dicari bukan hanya sekedar jam'ul maklumat, mengumpulkan maklumat. Akan tetapi yang dicari ketika seseorang bermajelis ilmu yaitu ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, barokahnya ilmu itu yang dicari. Maka keberkahan ilmu dan ilmu yang bermanfaat tersebut, dan itu yang banyak dikatakan oleh para ulama, la yasilu ilaihi illal mutahalli bi adabihi, enggak sampai kepada ilmu tersebut kecuali seseorang berhias dengan adab ilmu. Dan kemarin kita telah membahas banyak hal yang berkaitan dengan masalah adab-adab thalabatul ilm. Adab seorang penuntut ilmu terhadap dirinya sendiri saja itu harus betul-betul dipraktekkan. Adab seorang penuntut ilmu terhadap ketika menuntut ilmu, bagaimana seseorang harus tadarruj, mengambil ilmu itu sedikit demi sedikit dari siang dan malamnya. Kemudian harus mencari seorang guru yang betul-betul Rabbani di dalam perjalanan ilmunya. Kemudian, dan insyaallah kita akan membahas sekarang, pertemuan kita sekarang ini, yaitu adabu talib fi riyadil jannah, yaitu adab seorang penuntut ilmu di taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah merupakan adab yang harus betul-betul diperhatikan oleh seorang penuntut ilmu. Bagaimana seorang penuntut ilmu di dalam
menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala di majelis ilmu itu harus betul-betul diperhatikan. Dikatakan oleh Syekh Salim bin Id Al-Hilali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikatakan oleh Syekh Salim bin Id Al-Hilali ketika beliau mengatakan qaulu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu bainama nahnu julusun, ketika hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis Umar mungkin antum semua sudah hafal. Ketika Umar bin Khattab mengatakan bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tatkala kami duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis Jibril yang ma'ruf dengan hadis Jibril, sebenarnya itu mengajarkan kepada kita adab bermajelis ilmu. Di mana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan bainama nahnu julusun, tatkala kami sedang duduk, yaitu bermajelis ilmu. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Dilalatun ala ahamiyati majlisil ilm. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Pentingnya seseorang itu bermajelis ilmu. Dan ternyata di majelis ilmu itu sendiri dibutuhkan yang namanya adab, dan malaikat Jibril alaihi salam itu mengajarkan adab di dalam bermajelis ilmu. Bagaimana malaikat Jibril datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittala'a alaina rajulun syadidun bayadis thiyab syadidun sawadis sa'ar la yura alaihi asaru safar wa la ya'rifuhu minna ahadun. Datang ketika itu malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pakaian apa? Pakaian yang rapi, yang bersih, yang putih, meskipun putih adalah sesuatu yang disunnahkan. Tapi dikatakan oleh para ulama, intinya seseorang ketika datang ke majelis ilmu itu hendaknya dia berpakaian-pakaian yang rapi. Hendaknya ketika dia menuntut ilmu, hendaknya dia menutup pakaian dengan pakaian yang syar'i. Fa subhanallah, sekarang apalagi dengan kajian online, apalagi dengan daring dan lain sebagainya. Bagaimana anak-anak diajari ilmu? Anak-anak ada yang mungkin pakai baju, ada anak-anak mungkin yang nggak pakai kerudung, ada anak-anak yang laki-laki mungkin pakai celana pendek. Fa subhanallah, ini akhirnya apa? Benar dia mendapatkan ilmu, tapi yang didapatkan hanya teori. Dia bisa ngomong, dia mendapatkan ilmu, dia mendapatkan wawasan, akan tetapi wawasan tersebut tidak bisa merubah dirinya. Karena apa? Bagaimana malaikat Jibril sebelum bertanya tentang masalah iman, belum bertanya tentang masalah Islam, belum bertanya tentang masalah ihsan, belum bertanya tentang masalah hari kiamat, malaikat Jibril mengajarkan kepada para sahabat tentang masalah adab di dalam menuntut ilmu. Yang pertama kali masalah pakaian. Bagaimana malaikat Jibril datang dengan pakaian yang bagus, yang bersih, yang rapi, yang sopan. Akhirnya apa? Itu yuhayyi nafsahu, dia mempersiapkan dirinya untuk menerima ilmu. Tetapi sekarang subhanallah, apalagi dengan daring yang seperti saya sebutkan tadi, banyak anak-anak nggak terkontrol dalam hal yang seperti ini. Kemudian ketika malaikat Jibril datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan hay'ah yang sangat luar biasa tersebut, apa kata Umar bin Khattab? Ittala alaina rajulun syadidun bayadis thiyab syadidun sawadisar la yura alaihi atharu safar wa la ya'rifuhu minna ahadun. Kemudian apa? Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbataihi ila rukbawataihi wa wada'a kafaihi ila fakhidaihi. Ini adab di dalam majelis ilmu. Yaitu bagaimana malaikat Jibril dia duduk dengan duduk yang benar. Fa asnada rukbataihi ila rukbataihi, dengkulnya dipepetkan dengan dengkul Rasulullah. Kemudian wawado'a kafaihi ila fakhidaihi, kemudian meletakkan tangannya di atas pahanya. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Hay'ah atau bentuk duduknya malaikat Jibril menunjukkan apa? Siap untuk diberi ilmu. Siap untuk diberi ilmu. Dan ketika seseorang mempersiapkan untuk diberi ilmu dari hay'ah tempat duduknya saja, ini menunjukkan bahwasanya apa? Dalam posisi duduk dia cari posisi yang nyaman, yang pas buat duduk, buat menerima ilmu, bukan yang pas nyaman buat tidur. Enggak seperti itu ya. Jadi cari yang pas, cari yang pas dulu, ini enak ini. Oh enak pas ini ban sandaran, ternyata bukan pas untuk mendapatkan ilmu, tapi pas buat tidur atau buat main HP dan lain sebagainya. Bukan seperti itu.
Dan ini yang harus betul-betul diperhatikan. Dan subhanallah, Al-Imam Malik rahimallahu ta'ala, beliau mencontohkan juga bagaimana Imam Malik rahimallahu ta'ala setiap mau yuhadits, setiap mau mengajarkan yang namanya ilmu, Imam Malik selalu berpakaian yang rapi. Beliau mandi, kemudian ambil wudhu, kemudian berpakaian yang rapi, baru ketemu dengan murid-muridnya. Kenapa? Dikatakan kata Imam Malik, ini namanya yu'adzimul ilm, karena memuliakan ilmu. Seseorang itu nggak mungkin mendapatkan ilmu nafi kalau apa? Ilmu itu nggak pernah dijadikan yang paling besar di atas kepalanya. Kalau ilmu itu masih dianggap sesuatu yang remeh, ilmu itu masih dianggap sesuatu yang biasa, nggak apa? Nggak akan pernah mendapatkan ilmu nafi. Barokatul ilm itu nggak akan pernah didapatkan. Ketika kapan? Ketika seseorang nggak pernah membesarkan, nggak pernah mengagungkan yang namanya ilmu. Apalagi sekarang subhanallah dengan model daring dan lain sebagainya. Kalau tadi masalah pakaian, sekarang daring, anak-anak itu suaranya diginiin, habis itu dianya kemana sambil tiduran, sambil apa dan lain sebagainya. Dan ini terjadi. Dan ini terjadi. Bagaimana dia akan mendapatkan ilmu nafi? Bagaimana dia akan mendapatkan barokatul ilm kalau hay'ah dari sisi hay'ah tubuhnya, hay'ah duduknya dan lain sebagainya, dia tidak mempersiapkan diri untuk mendapatkan ilmu. Apalagi disambi dengan tiduran. Yang ada ketiduran. Maka ini yang dikatakan oleh malaikat Jibril, bagaimana beliau mengajarkan adab thalabatul ilm kepada para sahabat. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di akhir hadis, apa kata Rasulullah? Hadza Jibril atakum yuallimukum amrodinikum. Ini Jibril datang kepada kalian mengajarkan amrodinikum, mengajarkan perkara agama kalian. Menunjukkan bahwasanya adab, sebelum kita belajar Islam, sebelum belajar iman, sebelum belajar ihsan, sebelum belajar tentang hari kiamat dan lain sebagainya, tentang akidah Ahlussunnah, adab yang diajarkan oleh malaikat Jibril terlebih dahulu. Adab thalabatul ilmnya. Dan adab termasuk dari perkara agama. Karena malaikat Jibril datang mengajarkan tentang masalah perkara agama. Ini yang harus betul-betul difahami. Ketika seseorang belajar hadis Jibril, bukan hanya belajar tentang masalah Islam, iman, ihsan, bukan itu saja. Tapi perhatikan adab malaikat Jibril mengajarkan kepada para sahabat. Oleh karena itu, ketika seseorang dia di majelis ilmu, kenapa seseorang itu harus beradab sih? Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa mastama'a qaubun bi fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna fima bainahum illa nazalathum sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah." Allah Subhanahu wa taala ketika di situ ada majelis ilmu, Allah akan turunkan rahmat. Allah akan turunkan ketenangan dan di situ disaksikan oleh para malaikat. Bagaimana kita semua sekarang ketika duduk di majelis ilmu, para malaikat menyaksikan kita, kemudian Allah Subhanahu wa taala membangga-banggakan kita di hadapan para malaikat, kok kita duduknya kayak di warung kopi? Kan susah. Harusnya seseorang paham, oh ini majelis ilmu. Gak mungkin kalau dia berada di majelis presiden lah, maaf, atau tempat di mana dia di situ tempatnya orang-orang wah atau orang-orang hebat yang punya kedudukan di dunia, dia pakai pakaian lusuh, dia pakai duduk pakai sandal jepit lah mungkin, nggak sesuai dengan keadaan, atau mungkin dia duduknya yang lainnya duduknya santai, dia duduknya di bawah. Ini mustahil. Kenapa? Karena itu saja untuk perkara-perkara dunia. Apalagi ini di majelis ilmu yang dibacakan di dalamnya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, disaksikan oleh para malaikat. Fai subhanallah, kok di majelis ilmu justru malah santai-santai, tenang-tenang. Itulah. Ini kenapa di majelis ilmu ternyata butuh terhadap yang namanya adab. Adab thalabatul ilm fi majlisil ilm. Yaitu adab seorang penuntut ilmu di majelis ilmu. Ini harus betul-betul diperhatikan. Kemudian beliau, Syekh Bakar Abu Zaid, beliau mengatakan, wa yambagi ala talibil ilm al-muta'allim ayyahrisu ala majalisil ilm wa ayyarta'a fi riyadhiha kama harrada ala dhalika imamul muttaqin sallallahu alaihi wasallam qailan idza maratum bi riyadil jannah farta'u
Qalu wa ma riyadul jannah? Qala khalaqudz dzikr fa innallaha ta'ala sayyaratun minal malaikah yatlubuna halaqadz dzikr fa idza atau hafu bihim. Haditsun hasan bi syawahidihi. Beliau mengatakan, maka sepatutnya bagi para penuntut ilmu yang mereka belajar ilmu untuk apa? Untuk mempunyai semangat di dalam majelis ilmu dengan adab-adab ilmu. Dan hendaknya dia berdiam diri di taman-taman surga tersebut. Dan sepatutnya bagi orang itu dia berdiam diri ketika ada taman-taman surga. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Apabila kalian melewati taman di antara taman-taman surga, maka berdiam dirinya di taman-taman surga tersebut. Maka para sahabat mereka bertanya, "Wa ma riyadul jannah?" Apa itu taman-taman surga? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan halaqudz dzikr, yaitu apa? Majelis ilmu. Di mana dibacakan, di dalamnya dibacakan ayat-ayat Allah, sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa innallaha ta'ala sayyarat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai sayyarat minal malaikah, yaitu mempunyai sekelompok para malaikat. Sekelompok para malaikat ini apa? Yatlubuna halaqadz dzikr. Tugasnya itu mencari halaqah. Di mana ada halaqadz dzikr, fa idza atau hafu bihim. Kalau di situ ada majelis ilmu, maka para malaikat saling memanggil-memanggil hingga akhirnya menaungi, hingga akhirnya mendoakan. Ini yang dilakukan oleh para malaikat. Kemudian beliau mengatakan, bagaimana para sahabat ketika bermajelis ilmu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, wa kana sahabatu radhiyallahu ta'ala anhu idza jalasu ila nabi sallallahu alaihi wasallam atraku ka'anna ala ru'usihim thair. Kata Syekh Bakar, yang dimana ini dia ambil hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, yaitu para sahabat ketika bermajlis di majlisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu seperti apa? Atraku ka'anna ala ru'usihim thair. Itu betul-betul apa ya? Perhatian. Seakan-akan itu di kepalanya itu ada burung. Kalau seandainya di atasnya ada burung, gimana supaya burung itu enggak gerak? Diam. Itu para sahabat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana di dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Ini yang disebutkan oleh Syekh Bakar Abu Zaid di dalam kitab Hilyah Thalabatul Ilm. Maka seseorang betul-betul harus punya perhatian di dalam majelis ilmu. Dan kita harus ajarkan juga terhadap anak-anak kita. Harus kita ajarkan juga terhadap anak didik kita, di mana ilmu ini bisa didapatkan, ilmu yang bermanfaat ini bisa didapatkan kapan? Ketika seseorang itu bisa beradab di majelis ilmu. Dan ketika di majelis ilmu, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala berikan adab, makanya Islam itu begitu luar biasa. Sampai di dalam majelis saja Allah Subhanahu wa taala memberikan adab, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanzuzu. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mujadilah, wahai orang-orang yang beriman, idza qila lakum, apabila dikatakan kepada kalian tafassahu, yaitu apa? Ayo menggeser dikit, geser dikit biar lapang, biar cukup tempatnya. Itu apa? Fil majalisi fafsahu. Maka apa? Bergeserlah. Supaya apa? Supaya cukup. Jangan duduk diambil sendirian, kemudian kakinya istilahnya diambil sendirian dan lain sebagainya. Kenapa? Kata Allah Subhanahu wa taala, fafsahu yafsahillahu lakum. Kalau engkau memberikan tempat untuk saudaramu, yafsahillahu lakum, Allah Subhanahu wa taala akan lapangkan perkara kita. Bahkan di dalam perkataan yang lain beliau mengatakan, dikatakan oleh Syekh Nasir As-Sa'di rahimallahu taala, hadza adabun minallahi li ibadihi idza istama'u fi majlisin min majalisi mustama'atihim. Ini adalah merupakan adab. Adab ketika bermajlis. Disebutkan oleh Syekh Nasir As-Sa'di di dalam tafsirnya, beliau mengatakan ini adalah merupakan adab yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada hamba-hambanya ketika mereka bermajlis. Kemudian beliau mengatakan, fa inna man fasaha li akhihi fasahallahu lahu. Maka barang siapa yang dia memberi tempat atau dia memberi kelonggaran kepada saudaranya,
fasahallahu lahu. Allah Subhanahu wa taala akan beri kelonggaran buat dirinya. Wa man wassa'a li akhihi wassa'allahu alaihi. Barang siapa yang memberikan kelapangan, Allah Subhanahu wa taala akan berikan kelapangan bagi dirinya. Ini yang luar biasa. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala selalu membalas kebaikan seseorang dengan balasan yang sama. Wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Allah menolong kita selama kita menolong orang lain. Begitu pula selama kita memberi kabar gembira kepada orang lain, kita pun akan diberi kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang harus betul-betul diperhatikan. Sebagaimana dikatakan bahwasanya al jazaa'u min jinsil amal, bahwasanya balasan itu sesuai dengan apa? Sesuai dengan kadar amal seseorang. Kita memberikan istilahnya kesenangan aja sama saudara kita semuslim, membuat dia senyum, itu saja subhanallah sudah bikin kita, Allah Subhanahu wa taala yang akan melapangkan dada kita. Tak akan tetapi banyak sekali subhanallah, terkadang kita sesama kaum muslimin saja. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namanya sedekah itu hanya talqun wajh, hanya sekedar senyum, nyapa, itu saja sudah bikin hati senang. Jangan sampai kita ini ketemu kaum muslimin yang lain, abu sangkom toriro, mukanya itu sudah abu, sudah ini dan lain sebagainya. Apalagi ketemu yang maaf, yang nggak semanhaj, yang semanhaj aja mungkin seperti itu, apalagi yang nggak semanhaj. Maka ini adab, subhanallah, adab di dalam Islam itu memang luar biasa. Bagaimana kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk betul-betul mempunyai adab yang luar biasa. Makanya benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya bagaimana akhlaknya Rasulullah, kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an. Dan sepatutnya kita yang sering ngaji ini, itu adabnya itu luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beradab kepada Allah. Rasulullah beradab sama keluarganya. Rasulullah beradab sesama kaum muslimin. Bahkan kepada orang kafir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beradab. Harusnya kita yang sering ngaji, harusnya kita yang mengaku ahlu sunnah, harusnya kita yang mengaku salafi sejati sejagat raya alam Indonesia, itu apa? Itu harusnya bisa lebih mencontohkan kepada orang-orang bahwasanya kita ini adalah orang-orang yang memegang Islam, yang bisa mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana adabnya Rasulullah? Jangan kita ini malah subhanallah, kita kok semakin kenal ngaji sunnah kok semakin syadid. Kemakin ngaji sunnah kok semakin gak karu-karuan adab kita. Baik adab kepada orang tua, adab ke tetangga, adab kepada orang lain, bahkan adab kepada apa? Kepada yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makanya betul-betul innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Aku itu diutus betul-betul untuk menyempurnakan akhlak. Dan paling banyak seseorang itu memasukkan seseorang ke dalam surga, itu apa? Termasuk diantaranya akhlakul karimah, yaitu akhlak yang mulia. Ini yang harus betul-betul difahami. Bagaimana kita diajarkan untuk adab di majelis ilmu, adab terhadap diri sendiri, adab terhadap guru, adab terhadap ketika kita belajar, itu semua diajarkan di dalam Islam. Ini bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam majelis, jangan juga apa? Kita kalau geser orang itu juga harus dengan sopan. Jangan kita menggeser orang mentang-mentang kita ini orang lama di masjid tersebut. Ayo minggir. Ini tempat anak ini. Enggak boleh seperti itu. Ini namanya ngeblok masjid ini namanya. Biasanya kalau sudah penduduk situ dan lain sebagainya, biasanya ini tempat anak. Enggak seperti itu. Siapa yang terlebih dahulu dia yang lebih berhak. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? La yuqimur rajulu ar-rajula. Jangan seseorang itu apa? Mengusir atau memberdirikan orang itu dari min majlisihi, dari tempatnya. Kalau dia sudah duduk di situ, dia yang lebih dahulu tempatnya dan lain sebagainya, maka dia yang lebih ahak. Jangan mentang-mentang dia orang situ kemudian terus dibilang, "Afwan, anak orang sini, ini tempat anak," dan lain sebagainya. Jangan seperti itu. Ini enggak adab di dalam majelis. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yuqimur rajulu ar-rajula min majlisihi tsumma yajlisu fihi. Kemudian dia malah duduk di tempat tersebut. Ini jangan sekali-kali seperti itu. Kecuali apa? Kecuali seseorang dia izin, dia sudah duduk di situ, dia pergi, maka dia berhak untuk mendapatkan tempat yang di awal. Tetapi kalau seandainya dia baru datang, yang lainnya sudah datang dan lain sebagainya,
maka adab seorang penuntut ilmu, maka dia tidak memperdirikan dia atau mengusir dia dari tempat duduknya. Berbeda ketika apa? Berbeda ketika seseorang dia sudah duduk, kemudian dia ke kamar mandi, kemudian balik lagi. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qama min majlisihi tsumma raja'a ilaihi fa huwa ahaqqu bihi." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Barang siapa yang dia berduduk di sebuah tempat, kemudian apa? Tsumma qama, kemudian dia berdiri min majlisihi, dia berdiri, tsumma raja'a ilaihi, kemudian dia kembali ke tempat tersebut, fa huwa ahaqqu bihi, maka dia yang paling berhak untuk mendapatkan tempat yang sudah dia tempati. Tapi kalau dia baru datang, majelis sudah penuh, dia sudah baru datang, maka apa? Enggak perlulah menjadi sok-sokan atau mentang-mentang dia dekat sama ustadz, minggir afwan, ini bagian depan ini bagian ini dan lain sebagainya. Enggak usah seperti itu. Kalau dia mau mendapatkan tempat yang paling depan, ya buruan dia datangnya di awal. Jangan mentang-mentang dia dekat atau apa dan lain sebagainya dengan panitia, mau dekat dengan ini dan lain sebagainya, malah apa? Malah mengusir orang lain. Ini enggak ada adab di dalam majelis ilmu. Kemudian ketika seseorang di majelis ilmu disunahkan juga diajarkan oleh Rasulullah oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, ketika dia di majelis ilmu, ketika dia mau izin, ketika dia mau pergi, hendaknya dia meminta izin. Hendaknya dia meminta izin dari majelis ilmu tersebut. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, dan ini para ulama mengatakan bahwasanya ini adalah merupakan adab thalabatul ilm di majelis ilmu. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi. Hanya saja orang-orang yang beriman. Allah batasi, hanya saja orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Wa idza kanu ma'ahu ala amrin jami'in lam yadhhabu hatta yasta'dinu. Kalau lagi kumpul bersama Rasulullah membicarakan suatu permasalahan atau lagi di majelis ilmu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam yadhhabu, mereka tidak pergi hatta yasta'dinu, sampai izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian innal ladzina yasta'dinunaka ulaikal ladzina yu'minuna billahi wa rasulih. Dikaitkan dengan keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya orang-orang yang mereka meminta izin, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Fa idza sta'danuka li ba'di sya'nihim fa'adzin. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau mereka meminta izin karena ada perkara yang mereka ada hajat, maka apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan, maka enggak ada masalah. Tetapi terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tidak mengizinkan juga karena ada hajah juga seperti itu. Dan ini adalah merupakan yang dikatakan oleh para ulama, yang dikatakan oleh Syekh Nasir As-Sa'di rahimallahu taala. Beliau mengatakan apa? Hadza irsyadun minallahi li ibadihil mu'minin annahum idza kanu ma'ar rasuli sallallahu alaihi wasallam fi amrin jami'in min daruratihi aw maslahatihi ay yakunu fihi jami'an kal jihad wal musyawarah wa nahwi dzalika fa innal maslahah taqtadi istima'uhum alaihi wa adamu tafarruqihim. Ini dikatakan oleh Syekh Nasir As-Sa'di rahimallahu taala, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya apa? Ketika di majelis ilmu hendaknya apa? Ketika mau pergi berizin. Izin. Meminta izin sebelum dia pergi. Begitu pula adab seorang penuntut ilmu ketika dia menuntut ilmu di dalam majelisnya, ketika dia mau pergi hendaknya dia izin. Dan subhanallah, apalagi dengan keadaan belajar yang daring, kadang ngilang, dimatiin kameranya, cetek, dia ngilang nggak tahu kemana. Entah dia makan bakso, entah dia makan gorengan dulu, ustadznya ngomong aja. Ini muridnya nggak tahu kemana. Muridnya ada yang ngopi, ada yang minum teh dan lain sebagainya. Subhanallah. Maka ini adab seorang penuntut ilmu ketika apa? Ketika seseorang betul-betul apa? Di dalam perjalanan ilmu itu betul-betul dia harus berizin. Ini bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan masalah adab thalabatul ilm di majelis ilmu. Jadi seseorang ketika di majelis ilmu hendaknya dia haikalnya, yaitu syakalnya, bentuknya, dari bajunya, duduknya, hendaknya
mempunyai adab thalabatul ilm. Kemudian jangan kalau diminta untuk tafassahu, untuk geser, untuk diperlebar, maka apa? Tafassah. Hendaknya dia juga apa? Memperlebar dan memberi kesempatan saudaranya untuk duduk. Kemudian setelahnya apa? Izin ketika dia mau pergi. Dan yang setelahnya lagi jangan mendirikan orang. Jangan orang itu dibuat berdiri. Udah diusir dan lain sebagainya. Kalau bahasa kasarnya, maaf, itu diusir istilahnya. Ini tempat saya dan lain sebagainya. Kalau memang dia yang lebih dahuluan duduk di tempat tersebut. Ini yang berkaitan dengan masalah adab thalabatul ilm ketika apa? Ketika dia di majelis ilmu. Kemudian insyaallah kita akan sambungkan sedikit, yaitu apa? Adab seorang penuntut ilmu bersama kitab. Adab seorang penuntut ilmu itu bersama kitab. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang penuntut ilmu bersama kitabullah, bersama Al-Qur'an khususnya, begitu pula dengan kitab-kitab hadis atau kitab-kitab para ulama, itu juga harus mempunyai adab. Apalagi adab terhadap yang namanya Al-Qur'an. Adab yang paling penting terhadap Al-Qur'an yaitu apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi." Kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepadamu wahai Muhammad, mubarakun, yang berbarokah, untuk apa? Liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkaru ulul albab. Untuk ditadabburi ayat-ayatnya dan supaya menjadi peringatan bagi orang-orang yang mereka apa? Yang mereka mempunyai akal fikiran. Ini adalah merupakan adab seorang penuntut ilmu, adab seorang pembaca, khususnya terhadap Al-Quran. Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ditadabburi ayat-ayatnya. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ditelaah makna-maknanya. Bukan hanya sekedar dibaca. Memang membaca Al-Quran itu adalah sebuah ibadah. Tetapi bukan cukup hanya sekedar membaca. Sepatutnya seseorang itu mentadabburi Al-Quran. Dikatakan oleh Syekh Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, beliau mengatakan hadhil hikmah min inzalihi. Ini adalah merupakan hikmah. Tujuan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an itu apa? Liyatadabbarun nasu ayatihi, untuk manusia itu mentadabburi ayat-ayatnya. Fayastakhriju ilmaha, sehingga bisa mengambil ilmu dari Al-Qur'an. Kemudian apa? Wa yata'ammalu asraraha, dan bisa memikirkan sesuatu yang tersembunyi di dalam Al-Qur'an. Wa hukmaha, dan bisa mempelajari hukum-hukumnya. Fa innahu bitadabbur fihi wa ta'ammul lima'anihi wa i'adatul fikri fiha marratan ba'da marrah tudriku barakatahu wa khairahu. Ini subhanallah. Syekh Sa'di mengatakan sesungguhnya dengan tadabbur Al-Qur'an dan memikirkan makna-maknanya dan mengulangi terus untuk difikirkan dan dilihat sekali, dua kali, tiga kali, tudriku barokatahu wa khairahu. Engkau akan mendapatkan apa? Barokahnya, dan engkau akan mendapatkan apa? Kebaikannya. Dan ini yang harus betul-betul kita fahami. Bukan membaca Al-Qur'an itu cepet-cepetan. Bukan membaca Al-Qur'an itu, ini berapa kali ini selesai? Apalagi biasanya di bulan Ramadan ya. Di bulan Ramadan itu orang cepet-cepetan baca Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala ingin Al-Qur'an itu ditadabburi, untuk difahami maknanya, untuk dimengerti maknanya. Itu tujuannya. Akhirnya kita akan mendapatkan hidayah itu dari makna. Hidayah itu akan sampai ke dalam hati kita kalau kita memahami makna dari Al-Qur'an. Kalau kita nggak paham makna Al-Qur'an, fa subhanallah, gimana kita mau mendapatkan hidayah? Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alif lam mim itulah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Sekarang kira-kira mendapatkan petunjuk kalau nggak paham. Ya, Pak. Antum berangkat ke Surabaya, antum mau ke Purwokerto, Pak. Lewat jalan tol. Ternyata ininya tulisannya itu pakai bahasa Cina, Pak. Kira-kira kesasar nggak antum? Antum nggak tahu ini tol Purwokerto atau ini tol mana, tol Pemalang ini, nggak kira-kira tahu nggak? Hah? Nggak akan tahu. Kenapa? Sampai antum paham baru antum bisa mendapatkan hidayah dari tulisan-tulisan tersebut. Meskipun antum bisa baca, kadang kita bahasa apa gitu, bisa baca apa ya? Mungkin karena ini, tapi apa? Nggak tahu maknanya. Akhirnya apa? Maaf, mungkin kayak saya pribadi pernah jalan ke Turki gitu kan.
Saya bisa baca. Karena apa? Turki itu kan bahasanya itu kan juga pakai bahasa Latin, ABC gitu kan. Tapi karena nggak tahu maknanya, akhirnya apa? Ya tersesat juga. Dikira ini mau kemana, ini mau kemana. Karena apa? Akhirnya cuma baca, dan baca. Akhirnya nggak bisa mendapatkan petunjuk dari hanya sekedar membaca. Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Afala yatadabbarun Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Afala yatadabbarun Al-Quran walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Itu. Bukankah Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan khawarij kilabun nar? Itu mereka jauh lebih hebat dari kita masalah Al-Quran. Hafalan mereka luar biasa. Bacaan mereka luar biasa. Tapi subhanallah, nggak sampai kerongkongan. Kenapa? La yafham ma'anihi. Karena nggak paham makna-maknanya. Hafalannya orang khawarij, hafalannya orang-orang yang disebut oleh Rasulullah kilabun nar, itu jauh lebih hebat dari kita. Ibadahnya lebih hebat dari kita. Bacaannya di dalam sholat lebih hebat dari kita. Para sahabat aja sampai di apa? Di istisghar, maksudnya lebih kalah kalian para sahabat dari kalangan mereka. Fi qiraatihim, fi ibadatihim, di dalam qiraahnya, di dalam ibadahnya, di dalam hifadznya. Tetapi permasalahannya mereka apa? La yujawizu. Mereka enggak lewat kerongkongan. Hanya di lisan saja baca seperti itu. Makanya yang harus kita cetak sekarang itu bukan hanya sekedar hufadzul Quran. Tapi apa? Hufadzul Quran wa fahmu ma'anihi. Itu yang harus betul-betul kita cetak. Bukan hanya sekedar hufadz, bukan hanya sekedar hafid Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nggak memerintahkan kita untuk menghafal Al-Quran. Tetapi yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam oleh Allah Subhanahu Wa Taala, fahami, tadabbur, itu yang diperintahkan. Ini makanya seseorang itu ketika faham tentang manazilul ilm, faham tentang masalah tangga di dalam masalah ilmu, hifadz itu, menghafal itu bukan hanya bukan tujuan. Bukan tujuan, akan tetapi hifadz itu termasuk dari proses. Makanya disebutkan oleh para ulama, manazilul ilm itu ada sitah, sebagian ada yang mengatakan sabah, ada sebagian mengatakan 6, ada sebagian mengatakan 7. Yang pertama apa? Husnul insot, husnul istima', baiknya dia dalam mendengar, baiknya dia di dalam diam. Ini semua adab. Adab ini harus ada di awal. Kemudian yang ketiga husnul istifham, baiknya dia di dalam bertanya. Kan sudah kita ajarkan kemarin gimana bertanya, nggak ta'annud, nggak menguji gurunya dan lain sebagainya. Itu juga adab. Para ulama mengatakan manazilul ilm itu 3 hal yang pertama yang harus betul-betul difahami, itu adab thalabatul ilm. Kemudian baru setelahnya apa? Al-fahmu, baru mulai memahami. Baru setelahnya apa? Al-hifdzu. Baru setelahnya menghafal. Ini proses, bukan tujuan. Baru setelah al-hifdzu, baru apa? Al-amal, baru dia mengamalkan. Kemudian setelahnya apa? Baru ad-dakwah. Ini adalah merupakan manazilul ilm. Proses ilmu yang harus kita jalani. Ini yang dikatakan oleh para ulama. Nggak bisa kita langsung loncat ini. Makanya kalau loncat, hasilnya nggak sempurna. Betapa banyak orang menghafal Al-Quran, akhirnya nggak punya adab. Betapa banyak orang punya pemahaman agama, akhirnya nggak punya adab. Kenapa? Karena adabnya nggak diperkuat. Nah, adab seorang penuntut ilmu bersama kitab, paling nggak pertama kitabullah, yaitu yang berkaitan dengan masalah Al-Quran. Ini harus betul-betul difahami. Bagaimana adab dia bersama Al-Quran. Makanya di situ ada tibyan adab fi hamalatil Quran. Bagi orang-orang yang mereka membawa Al-Quran. Harusnya semakin dia menghafal Al-Quran, harusnya semakin takut sama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang harus betul-betul difahami. Tapi subhanallah, sebagian orang menjadikan hafalan Al-Quran ini sebagai tujuan. Kalau sudah hafal Quran, sudah selesai. Pokoknya dia sudah paling luar biasa. Belum selesai. Dia harus memahami maknanya. Dia harus mengamalkan apa konsekuensi dari Al-Quran tersebut. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Al-Quran imma hujjatun laka au alaika. Al-Quran itu bisa hujjah terhadap diri kamu sendiri, bisa menolong kamu, au hujjatun alaika. Karena apa? Karena Al-Quran ini kalau kita bawa dengan benar, dia betul-betul menjadi penolong. Tapi kalau Al-Quran ini ternyata semakin kita banyak menghafal, semakin kita memahami maknanya, kok kita semakin jauh dari Allah, maka dia akan bisa membinasakan kita. Bahkan di sana ada sebuah hadis, kalau nggak salah, saya pernah membaca, ketika beliau mengatakan apa? Aktsaru munafiki ummati qurra'uha. Yang paling banyak
orang-orang munafik dari umatku orang yang qurra, yang paling banyak menghafal Al-Quran. Subhanallah. Ini luar biasa. Kalau nggak betul-betul kita jaga adab di dalam thalabatul ilmnya kita bersama kitab, bahwasanya tujuannya adab yang pertama kitab itu lihat dabbaru ayati, untuk kita tadabburi, maka luar biasa akan menjadi bumerang dan kebinasaan bagi kita semua. Kemudian beliau mengatakan, Syekh Bakar Abu Zaid, beliau mengatakan wa hadza yadullu 'alal hathi 'ala tadabbur al-Qur'an. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Motivasi untuk kita tadabbur terhadap yang namanya Al-Qur'an. Wa annahu min afdhalil a'mal, dan bahwasanya ini adalah termasuk dari semulia-mulianya amalan. Wa annal qira'ata al-mustamilata ala tadabbur afdal min sur'ati tilawati allati la yahsulu biha hadzal maksud. Beliau mengatakan apa? Bahwasanya qiraah, membaca Al-Qur'an yang pelan-pelan. Tetapi apa? Al-mustamilah ala tadabbur, yang tercakup di dalamnya ada tadabburnya, memahami maknanya, itu afdal, itu jauh lebih mulia min sur'ati tilawah, daripada baca cepat. Tapi apa? Allati la yahsulu biha hadzal maksud, tapi enggak ada tadabburnya. Jadi baca Al-Qur'an sedikit. Makanya dahulu Ibnu Umar menyebutkan bahwasanya apa? Kami itu la yatajawazu asyra ayat illa qad fahimna ma'aniha. Kami itu dulu bersama Rasulullah belajar 10 ayat, kita nggak ngelewati 10 ayat kecuali kita sudah paham maknanya dan kita mengamalkan konsekuensi dari hal tersebut. Itu para sahabat luar biasa, begitu perhatiannya terhadap yang namanya Al-Quran. Makanya Ibnu Umar Al-Baqarah itu berapa tahun? Pernah dengar? Pak? 9 tahun. Itu Ibnu Umar Al-Baqarah. Kita 9 tahun dihafal Quran. Sudah luar biasa, sudah alim Rabbani, seakan-akan sudah jadi ustadz paling besar gitu kan. Padahal Ibnu Umar, siapa Ibnu Umar? Ulamanya sahabat, sigharus sahabat yang luar biasa ilmunya Ibnu Umar. Tapi apa? Al-Baqarah saja seperti itu 9 tahun. Wah, kita ngafal Al-Quran setahun sudah jadi ustadz besar, luar biasa. Makanya ini adab seorang penuntut ilmu dengan yang namanya kitab, khususnya kitab Al-Quran. Begitu pula dengan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hendaknya seseorang itu apa? Hendaknya seseorang ketika dia membaca kitab, baik itu Al-Quran, baik itu sunnah, hendaknya tadabbur, tafakkur, hendaknya ta'anni, hendaknya pelan-pelan. Begitu pula hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, membacanya ta'anni. Coba kalau kita lihat bagaimana Imam Syafi'i, bagaimana Imam Ahmad ketika belajar di malam hari, sering kita dengar mereka membahas hanya satu hadis. Difikir, apa sih maksudnya? Difikir, padahal mereka paham bahasa Arab. Tapi betul-betul difikir, diulang lagi, membacanya diulang lagi, dibacanya diulang lagi. Seperti itu. Begitu pula ketika membaca kitab-kitab, membaca kitab itu subhanallah. Kalau baca kitabnya aja sudah kayak gitu, sudah kayak baca koran aja. Gimana dia mau mengambil istifadah? Gimana dia mau mengambil faedah atau hikmah yang ada di dalam kitab tersebut? Maka sepatutnya bagi kita semua ini adab seorang penuntut ilmu, pelan-pelan. Dan namanya belajar itu apa? Sedikit, syai'an fa syai'an, sedikit. Jangan buru-buru. Makanya kata para ulama, man istajala qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Barang siapa yang tergesa-gesa, maka dia diharamkan untuk mendapatkan hasilnya. Orang itu nggak usah tergesa-gesa di dalam menuntut ilmu. Ketika Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya seorang penuntut ilmu itu harus menyiapkan 6 hal. Salah satunya apa? Tulus zaman. Waktu yang sangat panjang. Jadi aneh kalau sekarang tadribud duat. Tahu artinya tadribud duat, Pak? Tahu nggak artinya tadribud duat? Persiapan dai. Menyiapkan dai 6 bulan jadi dai. Mau jadi apa? Dai yang seperti apa 6 bulan? Belajar itu nggak cukup setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Baru ini namanya subhanallah. Orang karena suka instan-instan, kebanyakan makan mie instan. Akhirnya apa? Dai-nya mau dijadikan instan, muridnya mau dijadikan cerdas instan dan lain sebagainya. Nggak karu-karuan akhirnya agama. Tadribud duat 6 bulan, habis itu tadribud duat 1 tahun. Astagfirullahaladzim, belajar itu nggak secepat itu. Para sahabat aja yang luar biasa, Imam Syafi'i sendiri yang mengatakan butuh namanya tulus zaman dan lain sebagainya. Makanya itu yang akan menjadi, yang akan merusak yang namanya agama.
Yang kata Rasulullah sallallahu, kata para sahabat, para salafus saleh mengatakan, antum fi zamanin kathura khutobaukum wa qalla ulamaukum. Kita ini berada di zaman banyak khotibnya, banyak yang suka ceramah, tapi ulamanya sedikit. Baru belajar 6 bulan sudah khutbah di mana-mana dan lain sebagainya, nggak bisa memahami wakiknya perkataan para ulama dan lain sebagainya, sudah khutbah. Dengan modal apa? Dengan modal sana sudah belajar tadribuat dan sebagainya. Kaki kita belum kuat, akal kita belum kuat, masih harus banyak belajar. Para ulama mengatakan hanya butuh zaman, butuh waktu yang lama untuk belajar, untuk memahami hakikat apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dan Rasulnya. Kok kita sudah maunya yang instan-instan? Sabar, butuh sabar. Makanya kenapa kok di dalam menuntut ilmu itu butuh sabar dan sabar dan sabar? Karena tulus zaman. Imam Nasai saja berapa tahun belajar, sampai rambutnya putih Imam Nasai belajar. Itu luar biasa Imam Nasai, sampai menjadi ulama lugha, sampai luar biasa dalam memahami tafsir. Itu dari mudanya terus-terusan belajar. Nggak paham-paham sampai hingga akhirnya ngelihat air yang netes ke batu sampai cekung bolong. Ini air saja yang lembut itu bisa menjadikan batu yang begitu keras ini seperti ini. Masa saya nggak bisa? Akhirnya balik menuntut ilmu lagi. Padahal ketika itu rambutnya sudah putih. Akhirnya terus menuntut ilmu, diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah merupakan adab seorang penuntut ilmu di dalam bersama kitab. Bersama kitabullah, bersama hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula bersama kitab-kitab para ulama. Ambil hadis-hadis yang sedikit, Al-Arba'in Nawawi yang sudah ditulis oleh Imam Nawawi, pahami satu-satu hadisnya. Fahami, hafalkan, amalkan. Naik ke kitab-kitab yang lain, kitab-kitab hadis. Ini yang harus betul-betul difahami. Jangan ujuk-ujuk belajar langsung seperti Pak Dedi kemarin bilang, baru belajar sudah Sahih Bukhari. Wah, ini enggak karu-karuan ini. Gitu. Padahal belum tahu, baru belajar sudah belajar tentang masalah rijalul hadis, apa dan lain sebagainya. Ngapain belajar rijalul hadis di awal-awal? Belajar permasalahan yang usul-usul terlebih dahulu. Ini yang harus betul-betul difahami. Adab para penuntut ilmu itu harus betul-betul kuat. Kalau nggak kuat adab thalabatul ilm, di dalam perjalanan ilmunya akan goyang. Karena apa? Begitu banyak fitnah. Oh ini baik ya, oh ini baik, oh ini baik, oh ini baik. Semua baik. Tetapi adab menuntut ilmu inilah yang akan mengantarkan kita, saya tahu mana aham fal aham. Saya tahu mana yang paling penting, kemudian yang penting, kemudian setelahnya dan setelahnya. Mana yang harus saya kejar terlebih dahulu. Ini di sini kita akan diajarkan semua di dalam adab thalabatul ilm. Ini Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertemuan yang singkat ini semoga bermanfaat buat kita semua, dan insyaallah kita akan masuk ke al-mahadir litulab an afatil ilm, yaitu sesuatu yang harus ditinggalkan, yang harus dijauhi oleh para penuntut ilmu, karena hal tersebut akan merusak ilmu yang bermanfaat, akan merusak keberkahan ilmu, yang dimana seorang penuntut ilmu harus mujanabatul fitan, harus menjauhi yang namanya fitnah. Harus menjauhi yang namanya fitnah. Itu penuntut ilmu. Kalau penuntut ilmu kok suka dengan fitnah, wah, nggak akan selamat di dalam perjalanan ilmu. Maka para ulama mengatakan, sebagaimana yang disebutkan tadi oleh Syekh Bakar Abu Zaid, wa annal ilma la yasiru ilaihi illa mutahalli bi adabihi. Ilmu itu nggak akan pernah sampai kepada ilmu, yaitu ilmu yang bermanfaat, barakatul ilm, kecuali seseorang memperhias dirinya. Harus dihias dirinya dengan adab thalabatul ilm. Adab terhadap dirinya, adab di majelis, adab bersama guru, adab bersama kitab, adab ketika menuntut ilmu. Kemudian apa? Al-mutakhalli an afatihi. Dia harus mengosongkan, harus menghilangkan segala sesuatu yang menghalangi ilmu itu masuk ke dalam tubuhnya atau ke dalam dirinya. Ini semoga yang sedikit ini bermanfaat buat kita semua. Apabila ada benarnya itu datangnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, apabila ada salahnya itu datangnya dari saya pribadi, dan saya meminta maaf atas segala kekhilafan dan kesalahan. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.